Halo pemirsa, kita kembali kepada satu suasana yang optimis, memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada diri kita. Kembali kita menghadirkan sahabat kita yang sudah punya pengalaman cukup panjang di dalam dunia ya, sampah dan karya seni. Ya, ini kita hadirkan namanya Pak D. Kumis ya. Seorang ahli di dalam mengelola sampah menjadi karya-karya seni. Dan alhamdulillah beliau sudah malang melintang untuk bisa mewujudkan apa yang kita namakan sampah menjadi berkah, sampah menjadi emas. Yang alhamdulillah kehidupan beliau selama ini ya tidak kurang apa-apa. Berikut kita tampilkan dengan Pak D. Kumis. Selamat siang Pak D. Kumis, apa kabar? Selamat siang, baik-baik ya. Ya, jadi tolong Pak D, ceritakan Pak, dulu bagaimana sih kok sekarang sudah luar biasa seperti ini, sudah mampu memberikan semacam suatu persembahan karya seni kepada masyarakat. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak D, apa awalnya seperti apa perjalanan ini kok bisa sampai sukses seperti ini? Silakan Pak D. Oke, permisa semua di Nusantara ini, kami sebagai orang yang awalnya itu orang susah dari kampung, dari kota Purwodadi Grobogan, hidup yang sangat mengenaskan waktu era tahun 88, hidup di kampung itu selama 88 sampai 96 kami punya niatan untuk hijrah karena kami melihat ya apa sih setiap orang pulang dari Jakarta itu pakai katok kolor kok pulang pakai celana jeans. Ya. Ada sesuatu yang berbeda gitu ya Pak D ya? Iya, ini ceritanya panjang nih Ya. Anak-anakku, saudaraku semua, ini saya akan bercerita mengenai kesan hidup Pak D ya. Kesannya hidup Pak D itu tadi awalnya ya hidup susah selama 8 tahun dengan jeritan anak kami yaitu Candi Suci. Mati Candi Suci itu anak kami pertama namanya Andi, yang kedua itu namanya Suci Aliyah, yang nomor 2. Iya. Anak-anakku di Nusantara semua ini si Mas siapa nih? Fuad ya. Pak Fuad itu silaturahmi di tempat kami menanyakan dengan adanya koleksi dari Pak D ini bukan sekonyong-konyong menjadikan koleksi, bukan. Ya. Panjang kalau saya Ceritanya ya. Ceritanya tuh panjang banget. Dengan adanya cerita anak kami tanggal 28 bulan 2 96 itu kami ada niatan diajak yang namanya Pak Haji Kusnan. Kang Kumis, ngapain sih ndaut no kampung? Sampai untuk hasil piro? Alah, le hasil piro-piro yang penting itu hidup itu nikmat. Dia menjawab lagi, bukan karena itu Pak D, siapa tahu bisa rubah nasib. Dengan bahasanya beliau, akhirnya Pak D itu ikutin dengan beliau. Konon kabarnya kami akan jadikan sopir truk. Ternyata nyampe di Jakarta itu ternyata saya dibawain gerobak, subhanallah. Ternyata Supir gerobak. Iya, supir gerobak. Ternyata truk itu nggak ada mesin. Kita jadi supir, jadi bannya cuma 2. Nakoda sekaligus jadi kudanya. Bannya cuma 2. Bannya 2. Gitu loh ceritanya. Nah, dengan adanya itu karena jauh-jauh dari Grobogan ke sini itu sudah jauh dari Grobogan itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Pada ya? Oke. Udah jauh-jauh karena kami niatan kuat dari rumah itu bismillah. Ingin rubah nasib, bismillah, niatan yang tulus, ikhlas. Udah jauh dari rumah, akhirnya kita ada komitmen pribadi, niatan yang tulus. Aku lakukan dulu, aku kerjakan dulu apa di balik itu semua. Ternyata
aku bandingin di kampung itu kerja tahun 96 itu dari setengah hari itu 11.000. Di Jakarta itu setengah hari saya disuruh dorong gerobak dulu, nggak jadi sopirnya, nggak jadi kudanya, kok dikasih nilai 17.000. Nah itulah terpanggil dalam hati kami dengan adanya dorong jadi tukang rongsok, jadi pemulung itu, saya bisa mengklaim bahwa tukang rongsok itu menjadikan kami putuskan barbecue. Oh, apa itu barbecue? Barbecue itu barang bekas yang berkualitas ternyata ada nilai. Pemirsa, ada istilah baru lagi nih, terminologi yang apa aja? Ya, sampai yang disampaikan oleh Pak Dekumis ini luar biasa istilahnya itu. Barbecue, barang bekas berkualitas. Nah, inilah clue-nya. Ada inovasi, juga ada optimisme di sana. Karena program optimis maksimal ini adalah mendorong kepada sahabat-sahabat semua pemirsa untuk menumbuhkan keyakinan terus bahwa berupaya berusaha itu pasti ada jalan. Betul Pak Dekumis ya? Nah, tuh. Ayo lanjutkan Pak Dekumis. Yang disampaikan Pak siapa tadi? Fuad. Pak Fuad itu betul. Apa yang kau lakukan itu tidak akan ada sia-sia. Apapun yang kau lakukan. Jadi dengan adanya barbecue tadi, karena dari daerah ke kota pusat itu banyak barang yang dibuang-buang. Kami ada rasa sayang, bukan ada rasa cinta. Barang yang kita itu ternyata hidup itu saling menyayangi. Oh, hidup saling menyayangi ya? Betul. Kami punya anak jelek, parasnya segala macam. Kalau kita sayangin, kita poles akan menjadikan cakep. Nah, kami larikan ke barang-barang bekas barbecue tadi, seperti sebuah lampu yang rusak. Sebuah barang-barang yang sudah dibuang-buang orang itu sudah tidak sayang lagi. Ternyata setelah kita rawat, kita cuci segala macam, terus kita poles sedikit, itu akan menjadikan barang yang istimewa lagi. Itulah hasilnya kasih akan ketemu sayang. Jadi Pak De, dari perjalanan awal dijanjikan jadi sopir truk, ya kan? Kemudian akhirnya ternyata nyampe ke Jakarta itu jadi supir gerobak, ya kan? Nah, kira-kira berarti kan Pak Dekumis ini hanya modal kolor, begitu? Pak Iya, betul. Modal kolor, pagi-pagi berangkat, bagaimana caranya nyari barang-barang bekas. Nah, artinya Pak Dekumis ini benar-benar dari nol. Betul, bukan dari nol, dari titik. Dari titik ya. Jadi from zero ya to hero. Artinya hari ini jadi hero Pak Dekumis. Nah, coba sekarang ini sudah berapa sih memberikan semacam suatu apakah itu omset, apakah itu pendapatan per bulan, apakah itu apalah bahasanya itu, kira-kira yang membedakan dari dulu antara yang masih modal titik sampai hari ini bisa menikmati fasilitas yang luar biasa seperti ini Pak. Pak Dekumis. Kami ceritakan modal titik itu kami disupport dengan namanya Bapak Haji Kusnan dengan Ibu Hajah Tun itu. Akhirnya kami mau nggak mau mengabdi sama beliau. Di kampung aku bandingkan lagi yang kami tadi di kampung 11.000 setengah hari, di sini setengah hari dapat 17.000. Dalam waktu 3 hari kami langsung mampu berpikir, ya apa sih seandainya kami menjadikan sopirnya, ternyata sopir itu sekaligus jadi kudanya. Nah, gerobak itu saya langsung nanya, bos, Pak Haji, boleh nggak kami minta batangan sendiri? Nah, kamu baru 3 hari Kang, jawabannya Pak Haji tadi. Nanti kalau bingung nggak bisa pulang gimana? Kan kami punya kentongan, punya mulut. Kami bisa menghalau dengan siapapun yang lewat. Betul. Mas, rananya ke Ciganjur itu warung Sila tuh mana? Ini warung Sila ya, di situ ya, saat itu ya. Nah, dengan ada jawaban tersebut, Pak Haji Kusnan itu optimis
sangat optimis, mau nggak mau akhirnya dia dengan terpaksa membikinkan saya kami gerobak pribadi sendiri. Karena kepercayaan tadi itu Pak ya. Iya. Ya. 3 hari tapi sudah mampu memberikan sesuatu, bahasanya itu stok barang yang cukup ya. Betul. Yang diharapkan oleh Pak Haji. Iya. Gitu. Iya. Lanjut Pak. Ya. Pak De. Dengan adanya 3 hari saya berani optimis, berani hidup mandiri, kami dilepas dengan adanya dikasih gerobak. Ya fasilitas gerobak itu wujudlah kami jadi supir truk yang tanpa mesin. Remnya rem kaki, rem papan. Terus ya. Lah dengan adanya yang sudah saya lalui 3 hari itu, saya lebih semangat jadi kernet atau jadi dongkrak atau ganjel. Saya menjadikan merasa pede jadi supir sendiri. Kok barang begini kok menjadikan nilai begini, saya pelajarin. Nah, optimis saya jalan sendiri, door to door dari pintu ke pintu. Saya tawarkan nama, ada yang penghinaan, kuriti jiwaku kata Ebit Ade. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Jadi, dalam perjuangan biasa gitu ya. Betul. Jadi ya? Selama jadi pemulung itu kesan dan pesan itu banyak. Kesan kami yang jelas saya parkir orang yang istilahnya memandang sebelah mata. Bang, jangan parkir di situ, bikin malu. Malu. Itu hal kenyang. Kita jalan diusir, ditendang, luar biasa. Itu hal yang lumrah. Era waktu tahun 96 ya itu ya. Tanggal 28, saya ingat saya, bulan 2 Februari itu, saya hijrah di Jakarta itu, bukan hujan air yang jernih, rahmatan lil alamin, bukan benar-benar hujan air mata yang keluar itu air mata darah. Karena yang saya rasakan itu, air mata darah itu, hinaan dan cacian itu, era dulu itu yang sangat luar biasa. Ternyata saya hayati dengan adanya hinaan dan nistaan tersebut, itu membawa barokah, kenikmatan rahmat yang sangat luar biasa. Ya, jadi pemirsa, bisa dikatakan di sini bahwa perjuangan tidak pernah akan absen dari yang namanya penghinaan, hujatan dan seterusnya. Jadi kita yang muda, yang mungkin sedang berproses, kita tetap harus optimis bahwa halangan dan hambatan itu sudah biasa, ya Pak Dekomis. Pak Dekomis, saya mau tanya ini nih, kira-kira lompatan dari tadi itu, dari door to door dan sebagainya itu, ya, itu kira-kira kapan menjadi seorang yang menjadi artistik, yang eksotik, yang kemudian lari kok ke seni? Nah, barang-barang bekas seperti apa, gitu kan? Ya, era dulu saya menjadikan pemulung murni itu selama 3 tahun. Tapi saya merasa dunia itu indah. Ketemu apapun itu indah. Dengan keindahan itu, karena dia menjadikan seniman itu mahal. Ini yang di sini. Ya. Karena kenapa mahal? Saya mendapatkan sebuah pot yang bagus, cuma berlumpuran lumpur yang terbuang di pelbak sampah. Kami jemput, akhirnya kami tumpuk di bawah pohon dan kebunnya engkong-engkong siapa. Kalau memang diomelin ya saya ambil lagi, saya taruh di mana. Yang penting tidak mengganggu aktivitasnya beliau. Pemirsa, di sini titik pangkal beliau menjadi seorang seniman, dari pemulung, mengambil karya-karya bahasa yang sudah tidak dipakai oleh masyarakat. Beliau kemudian ambil, dipoles, diproses, hasilnya ternyata menjadi tonggak bersejarah bagi Pak Dekomis ya Pak ya. Luar biasa itu. Pak De, kira-kira seandainya ada sahabat-sahabat semua di sini pemirsa yang kemudian akan belajar, kira-kira gimana Pak De? Apakah bisa datang ke sini atau kemudian diajarkan dan sebagainya? Gimana Pak De? Sangat bisa. Dengan dasar itu satu. Dasarnya itu kemauan dan keberanian. Kemauan dan keberanian. Satu. Itu kunci sukses. Tapi kemauan dan keberanian belum tentu berhasil. Kalau tidak diikuti oleh, karena keberhasilan itu kuncinya satu,
yaitu orang tersebut kunci keberhasilan 1, kalau kunci sukses 2. Wah, oh. Kemauan dan keberanian itu kunci sukses. Seperti abang ini ke sini kan ada kemauan, ada keberanian. Tapi hasilnya mana? Belum tentu ada kan? Nah, sukses. Tapi itu hanya sebuah sukses. Tapi kalau berhasil itu pasti sukses. Tapi kalau sukses belum tentu berhasil. Nah, berhasil itu kuncinya 1. Siapapun pemirsa yang mendengarkan dengan adanya video tersebut, keberhasilan itu kuncinya 1. Nggak ada lagi, adalah orang tersebut pandai memanage nasib. Pandai memanage nasib. Seperti apa, Pak Dekumis? Memanage nasib seperti apa? Nasib apakah itu tulus, bersyukur atau gimana? Kira-kira seperti apa menurut versinya Pak Dekumis? Kalau metode ilmiahnya, kita hidup di alam ini harus secara ilmiah, alamiah, ilahiyah. Ya. Jadi memanage nasib ini kalau metode alam, pot tersebut ini nggak berharga bagi orang yang sangat berhasil karena jenuh beliau buang. Bagi orang yang menginginkan dipetik atau dipungut, ditaruh, namanya collection itu mahal. Ya apa ya ini pot yang sudah jelek ini, seandainya aku dicuci tak itu udah rubah luar biasa. Seandainya nanti aku cat lagi, medianya aku rubah, nanti aku tambah cat begini, pasti akan menjadikan yang sangat luar biasa. Yang seperti abang-abang tadi belum datang ke sini kan, media rusak saya catin, abang lihat sendiri secara nyata, hanya dipupurin sedikit. Ya seperti orang itu, ya apa sih, nenek-nenek jalan sambil kentut, sambil segala macam, menjijikan segala macam. Kalau kita benci, itu sama dengan kita membenci Tuhan, karena dia pun ciptaan Tuhan. Ya. Jadi intinya Pak Dekumis ini adalah bagaimana menjadi sikap penyayang, pecinta dan penyayang, ya. Apapun ceritanya, kalau kita tidak mempunyai jiwa penyayang, maka hasilnya mungkin tidak direstui Allah atau tidak direstui oleh alam. Satu lagi, kira-kira kata kuncinya apa kira-kira? Pak Kunci. Artinya tuh pesan-pesan untuk semua pemirsa kita. Iya, kuncinya tadi yang jelas kalau kita secara alamiah, pot tersebut tadi kembali ke pot lagi yang kami mencontohkan yang secara gampang atau gamblang. Pot yang jelek tadi setelah kita cuci, kita cat, nah prosesnya tadi, oh iya, seniman itu ternyata mahal. Dengan adanya mahal itu, pasti hasilnya juga mahal. Setelah kami dengan adanya seiringnya waktu, kami mampu membeli cat tersebut, kita poles. Kurang simetris, bagaimana bisa menjadikan simetris? Tapi kita akan beli cat yang warna yang lain. Nah, itu secara ilmiah. Secara ilahiyah, kita biar mendapatkan ridha Tuhan itu keberhasilan kami mau nggak mau memanage nasib. Barang yang sehelai tadi, satu batang yang nggak berguna, setelah kita sayangin dengan penuh setulus hati, orang lain yang menilai itu bukan kami, yang menilai itu orang lewat atau siapapun, sahabat atau teman. Lo Miss, itu barang kemarin yang lu boleh nemu ya? Iya. Setelah kami rawat, kenapa kamu bisa suka? Lah berarti kami bisa menemukan dia itu akan tumbuh sayang. Betul. Nah, jadi orang-orang yang tadi tidak minat menjadi minat. Bukan. Sayang dulu ya. Nah, setelah sayang, dia akan mau tidak mau akan mengadopsi. Itu kalau dia mau mengadopsi berarti beliau akan ada rasa cinta. Nah, itulah kunci keberhasilan itu, cinta yang tulus. Kalau kita larikan ke agama itu, ketulusan itu bisa disebut memanage nasib. Ya kan, memanage nasib ini dari bahasanya memanage nasib itu kunci keberhasilan, yang tidak ada nilai kita pungut, kita sayang menjadikan ada nilai. Barang sampah menjadikan. Baik.
Terima kasih Pak De Kumis yang sudah menyampaikan beberapa pengalamannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat pemirsa semua. Dan jangan lupa ya, seandainya para pemirsa butuh karya-karya seni dan sebagainya, ada di sini di Duren 1000 ya. Ya, Silakan datang Kandang ke Duren Kampung 1000. Kandang Duren 1000. Silakan hadir di sini dan belajar kepada beliau untuk bisa memanage kehidupan yang Ya. lebih baik, khususnya buat rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang punya jiwa seni ya, yang jiwa yang kemudian menimbulkan cinta dan kasih sayang. Baik, terima kasih. Tetap salam optimis untuk kita semua. Keyakinan kita, masa depan ada di tangan kita semua, dan Tuhan yang akan mentakdirkan kepada umatnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak De Kumis. Oke. Terima kasih. Salam optimis ya.